Sebelum berdirinya Israel, cukup sulit membayangkan bagaimana skenario perang akhir zaman akan berlangsung antara umat Islam dengan Yahudi. Betapa tidak, selama 2000 tahun orang Yahudi tersebar di banyak tempat. Mereka menjadi kaum yang tak punya rumah dan menumpang dari belas kasihan umat lain, terutama umat Islam dan Kristiani. Dari sisi politik, agama Yahudi pun tak disokong kekuatan besar, seperti halnya Islam dan Kristen. Pendek kata, kaum ini tidaklah diperhitungkan. Tapi, di penghujung 1800-an, sejarah berjalan cepat. Sebuah gerakan bernama Zionisme muncul ke permukaan sejarah dan merancang pendirian sebuah rumah bagi kaum Yahudi. Tapi, bukan ke sebuah lahan kosong, melainkan ke Darussalam atau Yerusalem, tanah damai tiga agama, yang saat itu masih berada di bawah Khilafah Utsmaniyah. Sejak 1882 gerakan Zionis ini berulang kali memobilisasi kaum Yahudi dari berbagai negara, terutama Eropa, untuk kembali ke Yerusalem, dan mengklaimnya sebagai milik mereka. Lewat deklarasi Balfour, Inggris pun berjanji membantu pendirian negara Yahudi itu. Kemudian Inggris mengalahkan tentara Khilafah Utsmani, dan memasuki Tanah Suci pada 1917. Pada tanggal 14 Mei tahun 1948, negara Yahudi pun diproklamasikan oleh David Ben-Gurion, yang kemudian menjadi Perdana Menteri pertama Israel. Negeri yang baru berdiri itu, dengan segera unjuk gigi. Israel bukan hanya mampu memenangkan perang, melainkan juga mempermalukan bangsa Arab yang mengeroyoknya. Dan kini Israel menjadi satu-satunya kekuatan nuklir di Timur Tengah. Dengan kepemilikan sekitar 60 hingga 200 rudal berhulu ledak nuklir, Israel merupakan ancaman nyata bagi bangsa-bangsa di Timur Tengah. Dan fakta itu pun mengonfirmasi takdir akhir zaman yang disampaikan Nabi Muhammad dalam sejumlah hadisnya, bahwa Muslim akan berperang menghadapi Yahudi. Mesias Israel memang bukan negara biasa. Dia merupakan sebuah pertanda, terutama bagi penganut Islam, Kristen, dan Yahudi. Seperti ditulis pakar eskatologi Islam Imran Hossein dalam bukunya Jerusalem in the Quran, Yahudi meyakini restorasi Israel setelah 2000 tahun kerajaan Israel dihancurkan, merupakan satu dari 7 tanda kehadiran Masiah atau Mosiah atau Masiah atau Mosiah. Itu adalah bahasa Ibrani dari Al-Masih atau Mesias. Tapi Al-Masih yang mereka tunggu bukanlah kedatangan Nabi Isa Al-Masih, sebagaimana keyakinan Islam dan Kristen. Mereka menunggu Mesias yang lain. Meski sedang berlangsung, restorasi Israel tersebut belumlah sempurna. Maksud restorasi Israel bukanlah sekadar pendirian negara Israel, tapi juga negara dengan luas seperti pada era Nabi Daud, yang merupakan era keemasan Bani Israel. Bahkan, gerakan Zionis saat ini menambahkannya dengan gagasan Israel Raya Eretz Yisrael, yang membentang dari Delta Nil, yang kini masih dikuasai Mesir, hingga ke Sungai Efrat, yang kini masih dikuasai oleh Irak, seperti yang tertulis di kitab Genesis, bahkan lebih luas lagi. Tanda kedua, dari kehadiran Mesias versi Yahudi ini, adalah kembalinya orang-orang Yahudi yang semula terpencar, diaspora ke Tanah Suci, Yerusalem. Tanda kedua ini telah lama berlangsung, dan masih berlangsung sampai saat ini. Terus mengalirnya orang-orang Yahudi dari berbagai penjuru dunia ke Israel, membutuhkan tempat tinggal. Dan persoalan inilah yang sampai saat ini terus-menerus memicu persoalan, karena Israel terus membangun permukiman baru dan mengusir orang Arab.